Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan ya kalau sehat, jadi baik. Di sini Ibu akan mengajarkan materi tentang kebaikan Tuhan. Nah di sini anak-anak, siapa saja yang tahu kebaikan Tuhan dalam hidup kita manusia itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, Ibu akan tambahkan poin buat dia. Jadi nilainya akan meningkat. Nah di sini siapa yang bisa menjawab? Nah, pintar sekali Intan. Kebaikan Tuhan itu sangat beragam bagi kita umat manusia. Dia saja rela menyiksa dirinya, atau dia rela saja disalibkan demi menebus dosa kita manusia. Jadi kita sebagai manusia itu harus sama seperti Tuhan, harus berbuat baik. Jangan kita berbuat jahat kepada teman-teman kita, atau adik-adik di sini ada yang sering jahat kepada teman-teman di sekitar, sering membuli, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Di sini siapa yang biasa begitu? Nah, kalau ada, tidak boleh lagi ya, karena itu sama saja kita tidak mendengar perintah Tuhan, yang dimana kita itu harus selalu berbuat baik terhadap sesama. Nah di sini kebaikan Tuhan ini, adik-adik siapa di sini membawa Alkitab? Dalam Mazmur 103 ayat 1-22. Nah di situ adik-adik bisa membaca ya. Di situ tercantum berbagai hal kebaikan Tuhan dalam hidup kita manusia. Nah di sini yang pertama, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tuhan saja mengampuni segala dosa kita. Masa kita sebagai sesama manusia tidak mengampuni? Nah yang kedua itu Tuhan mengasihi umat manusia, yang dimana kita tahu sendiri bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita umat manusia, yang dimana kita juga harus terapkan, yang dimana kita harus juga mengasihi sesama kita manusia. Nah yang ketiga ini Tuhan memberi kepuasan dan kekuatan, yang dimana Tuhan selalu memberi kita kekuatan. Tuhan biar kita lemah, tetapi Tuhan selalu ada menumpang kita dan memberi kita kekuatan. Nah, adik-adik di sini mau terapkan kepada adik-adik semua bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama kita. Kita tidak boleh sombong, angkuh, ataupun merendahkan sesama kita. Yang dimana nanti kalau kita sudah mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, yang dimana orang lain juga akan selalu membantu kita, karena kita sudah terapkan dalam hidup kita, yaitu kita harus berbuat baik terhadap sesama kita. Nah di sini kehidupan Yesus Kristus adalah contoh kebaikan yang sempurna. Ketika dia mati di kayu salib karena dosa kita umat manusia, untuk memberi kita anugerah untuk hidup yang kekal. Pelayanan dan pengorbanannya merupakan contoh kebaikan Tuhan terhadap umat manusia. Nah, istilah Injil berarti kabar baik. Anak-anak, dituliskan bahwa perbuatan baik yang berdampak besar adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan berdampak positif bagi sesama kita. Nah, di sini Ibu mau adik-adik membagi dalam bentuk 3 kelompok, yang dimana setiap kelompok itu ada 6 orang dan ada yang 7 orang ya. Di sini adik-adik coba mereview kembali atau meringkas apa yang Ibu jelaskan tadi.
Adik-adik bisa jelaskan kebaikan Tuhan itu seperti apa saja dalam kehidupan kita manusia. Nanti ketika adik-adik sudah memberi jawaban, adik-adik bisa mengumpulkannya minggu depan ya. Pokoknya setiap kelompok itu harus berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama. Jika ada yang sama maka ibu akan memotong nilai. Nah, di sini sekian materi kita saat ini. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, apakah ada yang mau menambahkan yang ibu jelaskan tadi? Oh, tidak ada lagi. Oke. Ini terima kasih ya adik-adik